Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devi Dadi Kusuma Ningtyas Eskom MM, dosen mata kuliah Perilaku Organisasi pada program studi S1 Manajemen, Fakultas Studi Akademik Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang. Video ini dibuat untuk melengkapi syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu merupakan persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah perilaku organisasi ditujukan bagi mahasiswa program studi S1 Manajemen semester 4 dengan beban mengajar sebesar 3 SKS. Mata kuliah perilaku organisasi secara umum menjelaskan teori dan studi kasus pada perilaku karyawan di dalam organisasi pada level individu, kelompok, dan organisasi. Mata kuliah perilaku organisasi dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan materi, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Proses pembelajaran memakai metode Student Centered Learning dan analisis studi kasus secara komprehensif agar mahasiswa dapat saling berdiskusi mengaitkan teori dengan fenomena organisasi saat ini. Mata kuliah perilaku organisasi ini sendiri membahas tentang: pertama, konsep dasar perilaku organisasi; kedua, dasar-dasar perilaku individu; ketiga, kepribadian; keempat, emosi dan suasana hati; kelima, persepsi dan pengambilan keputusan; keenam, teori motivasi; ketujuh, nilai sikap kepuasan kerja; kedelapan, dasar-dasar perilaku kelompok; kesembilan, memahami kerja tim; kesepuluh, kepemimpinan; 11, kekuasaan dan politik; 12, konflik; 13, negosiasi; dan ke-14 adalah budaya organisasi. Buku referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini berjudul Organizational Behavior karya Robin dan Judd tahun 2017 terbitan Salemba 4. Mata kuliah ini juga mendukung capaian pembelajaran atau JPL program studi antara lain: pertama, lulusan menguasai secara komprehensif konsep-konsep fundamental perilaku organisasi yang mencakup aspek perilaku individual, dinamika kelompok, praktek kepemimpinan, teori motivasi, manajemen konflik, serta pemahaman tentang budaya organisasi. Lulusan memiliki kapasitas dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akurat, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan di bidang manajemen dengan mengandalkan hasil analisis informasi empiris dan data hasil penelitian yang kredibel. Ketiga, lulusan mampu melakukan diagnosis terhadap dinamika yang terjadi dalam organisasi, serta menyusun rekomendasi intervensi manajerial yang strategis guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan organisasi secara menyeluruh. Kemudian, ada pun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dicapai meliputi: yang pertama, menganalisis secara kritis dan sistematis perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam konteks manajemen bisnis dengan mengedepankan pendekatan logis, kritis, dan inovatif. Kedua, mengaplikasikan berbagai teori perilaku organisasi seperti motivasi, kepemimpinan, resolusi konflik, dan negosiasi untuk merumuskan solusi atas permasalahan manajerial yang bersifat nyata dan kontekstual berdasarkan kajian informasi yang relevan. Ketiga, merancang strategi intervensi berbasis analisis perilaku guna meningkatkan efektivitas organisasi, termasuk di dalamnya intervensi terhadap aspek budaya organisasi, struktur kekuasaan, dan dinamika kelompok yang berlangsung. Kemudian yang keempat adalah menyajikan hasil analisis kasus perilaku organisasi secara tertulis dan lisan dengan menjunjung tinggi etika akademik, mengedepankan komunikasi yang efektif, serta menunjukkan sikap profesional yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab. Untuk kompetensi penilaian mata kuliah dalam perilaku organisasi ini meliputi: yang pertama, tugas sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%, presensi atau kehadiran sebesar 10% dari toleransi kehadiran minimal 75%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video perkuliahan mata kuliah perilaku organisasi. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini kita di bab 4 tentang perilaku organisasi. Kita akan membahas tentang emosi dan suasana hati. Teman-teman sekalian di sini, kemarin bab sebelum ini adalah bab berapa? Tentang apa? Kepribadian. Sudah paham semua ya tentang kepribadian? Sudah. Nah, ini adalah lanjutan dari kepribadian. Jadi tentang emosi dan suasana hati. Ini tentang kita nanti ketika kita bekerja itu seperti apa. Next ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah teman-teman sekalian itu mampu memahami definisi tentang afeksi, emosi, suasana hati. Kemudian kedua, teman-teman sekalian mampu memahami tentang hubungan antara afeksi, emosi, dan suasana hati tersebut. Yang ketiga, teman-teman sekalian mampu memahami tentang penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang emosi dan suasana hati. Berikutnya yang keempat adalah teman-teman sekalian mampu memahami tentang kecerdasan emosional. Tapi ini nanti tentang perilaku organisasi. Jadi ketika nanti kita bekerja itu seperti apa? Kita next. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang afeksi, emosi, dan suasana hati. Afeksi. Ada yang sudah pernah mendengar kata-kata tentang afeksi, emosi, atau suasana hati? Pernah ya? Pasti kalian ketika ada yang emosi pasti bilang, itu emosi sesaat, ya nggak? Afeksi itu afeksi, ya. Suasana hatinya baru nggak enak ini, baru nggak mood ini, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu dari penjelasan sedikit dari penjelasan tersebut. Afeksi atau efek itu adalah sebuah istilah umum yang mencakup beragam perasaan yang dialami seseorang, meliputi tentang emosi dan suasana hati. Kemudian emosi itu atau disebut dengan emotion, itu adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Ya, emosi, oh ya emosinya sesaat ini, oh baru marah ini, oh baru seperti ini ya, itu emosi. Kemudian yang ketiga adalah suasana hati. Ya enggak? Kalian pernah dengar kan suasana hati itu seperti apa? Suasana hatinya baru berbunga-bunga Bu, mesti kayak gitu ya. Baru jatuh cinta seperti itu kan. Nah, suasana hati ini adalah perasaan-perasaan yang cenderung kurang intens dibanding dengan emosi dan seringkali atau kadang tidak selalu tanpa rangsangan konseptual atau penyebab umum serta tidak jelas. Nah, tidak seperti di emosi ya. Jadi suasana hati itu tiba-tiba muncul, tiba-tiba enggak. Kayak kalian ketika mengagumi opa-opa Korea gitu kan ya. Next ya. Nah, di sini hubungan antara afeksi, emosi, dan suasana hati. Jadi afeksi itu adalah suatu rumah dari emosi sama suasana hati itu. Jadi afeksi ini adalah beragam perasaan yang dialami orang yang meliputi emosi maupun suasana hati. Kemudian di sini emosi itu ada beberapa ya. Disebabkan oleh kejadian yang spesifik. Kemudian durasinya sangat cepat, banyak ragam, disertai dengan ekspresi wajah, kemudian berorientasi pada tindakan. Kemudian berikutnya adalah suasana hati. Nah, suasana hati ini penyebabnya umum tidak jelas. Tiba-tiba ada, tiba-tiba enggak. Durasi lebih lama. Terdiri dari afek positif dan negatif. Tidak diekspresikan pada wajah, bersifat kognitif. Kalian tahu kalau suasana hati itu kadang kalian kalau teman-temannya baru, oh itu orangnya mudian, paham ya mudian. Tiba-tiba senang, tiba-tiba sedih. Nah itu termasuk suasana hati. Kalau emosi itu bisa tiba-tiba marah yang sangat marah, itu kan lama ya durasinya. Nah seperti itu. Kemudian next, nah di sini, ini adalah beberapa ragam emosi. Nah di sini ya, kalau kita lihat di sini, ada yang ketawa, ada yang bingung, ada yang mengernyit, ada yang ketakutan, ada yang apa sih ini gitu kan ya. Nah, di sini ada beberapa keterangan dari beberapa ragam emosi. Yang pertama sukacita, ya. Sukacita ini adalah perasaan gembira, puas, bahagia. Kemudian perasaan yang berbunga-bunga itu juga masuk ke sukacita. Perasaan ini muncul ketika kita merasa senang. Ketika kita merasa mendapatkan apa yang kita impikan, kita mencapai tujuan, mengalami momen yang menyenangkan. Ketika nilai kalian waktu kuliah nilainya A semua, IP-nya kumlot semua, senang nggak? Nah, ketika kalian ulang tahun dikasih hadiah, senang nggak? Nah, seperti itu ya, itu adalah sukacita. Kemudian kedua adalah sedih. Sedih di sini muncul ketika kalian mengalami kehilangan, kekecewaan, atau rasa putus asa. Nah, di sini saat mengalami nyata jarak seseorang akan mengeluarkan air mata. Jadi kadang itu kalau sedih, jangan dibilangin, ini cengeng, tapi tiba-tiba nangis. Itu karena ada afeksi di sininya, suasana hati kita di sini.
Itu. Kemudian ketiga adalah marah. Emosi marah melibatkan perasaan kemarahan, amarah, kebencian. Ini timbul karena ketidakadilan, frustasi, serangan terhadap nilai-nilai personal. Nggak tahu situasinya seperti apa. Ketika ada tugas, ketika ada pekerjaan, nggak selesai-selesai, bingung kalian. Teman-temannya sudah selesai, kamu nggak? Bingung nggak di situ? Makanya dikerjain, gitu kan ya. Oke, next ya. Nah, kemudian di sini adalah aspek emosi. Nah, di sini ada 3 aspek emosi ya. Pertama, biologi emosi. Emosi berasal dari sistem limbik otak ya. Himpunan struktur otak di kedua sisi tamalus tepat di bawah cerebrum yang mendukung sebagai fungsi seperti emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang, dan penciuman. Di mana wanita cenderung memiliki sistem limbik yang lebih aktif daripada pria. Ya enggak? Maksudnya apa, Bu? Kalau kalian sama orangnya melakukan kesalahan, ya enggak? Seumur hidup ungkit enggak? Ya enggak? Apalagi ketemu sama orang misalnya. Ketika kalian bekerja, ada temenmu baru deket, kemudian dia menyapa temennya. Pagi Mbak Nina, lah itu kalian mau besoknya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu langsung bilang, sana sapa Mbak Nina, ya enggak? Sama Nina aja. Udah makan belum? Sama Nina aja, kayak gitu kan? Sudah minum belum? Tuh sama Mbak Nina aja, ya enggak? Ya kayak gitu loh. Indranya perempuan itu tambah maju itu di saat seperti ini, ya enggak? Nempel terus itu nama Nina itu di situ. Nah, kedua adalah intensitas emosi. Nah, setiap orang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap rangsangan pemicu emosi yang sama, di mana perbedaan tersebut dibedakan oleh kepribadian individu. Berikutnya adalah frekuensi dan durasi emosi. Adalah seberapa sering dan lamanya mereka berusaha menampilkannya. Oke, next ya. Nah, ini. Apakah emosi itu membuat kita irasional? Nah, jawabnya tidak. Karena emosi memberikan informasi penting bagaimana kita memahami dunia di sekitar kita itu seperti apa. Jika kita sudah mengenali emosi yang ada, maka kita akan termotivasi dalam setiap tindakan-tindakan. Jadi manusia tanpa emosi itu maka tidak akan mampu berfungsi, ya enggak? Jadi ketika kalian tuh marah, bahagia, senang, ya kalian itu normal sebagai manusia, bukan gedebek pisang ya, enggak ada perasaannya kan gitu. Jadi manusia itu normal kok enggak punya emosi itu. Karena kalau enggak, kita tuh enggak berfungsi apa-apa gitu. Kita tidak memahami antar perasaan orang, bagaimana kita simpatik, bagaimana kita empati. Nah, di sini suasana hati itu ada 2. Yang pertama afeksi positif, yang kedua afeksi negatif. Afeksi positif di sini adalah sebuah dimensi di mana suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi positif secara spesifik. Nah, aspek positif tinggi meliputi ketertarikan, kemudian keyakinan diri, keceriaan. Nah, aspek positif rendah meliputi tadi kebosanan, lamban, keletihan, lelah seperti itu. Kemudian di sini adalah afeksi negatif. Itu kesebalikan dari afeksi positif, yaitu merupakan sebuah dimensi dari suasana hati yang terdiri atas emosi-emosi negatif. Nah, aspek negatif ini meliputi kegugupan, stres, kemudian kecemasan. Kemudian aspek negatif rendah itu meliputi ini tadi relaksasi, ketenangan, kendali diri seperti itu. Jadi ketika kalian tuh spa atau kalian mendengarkan musik-musik yang soft seperti itu kalian tuh sebenarnya ada di aspek negatif rendah, relaksasi kayak gitu. Next ya. Nah, di sini struktur suasana hati yang Bu Devi tadi bacakan ya. Jadi ini adalah ringkasannya yang di sini, yang kotak di sebelah ini adalah afeksi negatif tinggi. Nah, ini adalah tegang, gugup, stres, kecewa. Kemudian di sini adalah afeksi positif yang rendah. Meliputi apa? Sedih, depresi, bosan, lesu, lemah, letih, kayak gitu. Kemudian di sini adalah afeksi positif tinggi, waspada, kemudian semangat, gembira, bahagia. Dan kemudian di sini adalah afeksi negatif rendah, di mana itu ada kepuasan, damai, rileks, tenang, kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi emosi dan suasana hati. Nah, emosi dan suasana hati itu dipengaruhi beberapa hal di sini. Pertama, kepribadian. Kalau kalian bahasanya itu kepribadian itu apa, Bu? Gawan lahir, paham ya? Soko orke emosi nama, itu kepribadian kayak gitu. Kedua adalah waktu dalam hari.
Ketiga adalah hari dalam minggu. Ya enggak? Maksudnya apa Bu? Waktu dalam hari. Ada hari di mana itu kamu tuh emosinya meledak-ledak. Apalagi kalau perempuan, itu hari dalam minggu. Maksudnya apa? Dalam 1 bulan, itu kan kita ada yang namanya apa? Menstruasi. Itu mempengaruhi hormon kita enggak? Tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, tiba-tiba meledak, tiba-tiba bantingi panci, ya kan? Nah, kayak gitulah. Kemudian cuaca, ya enggak? Cuaca. Panas-panas kayak gini kalian emosi enggak? Di lampu merah baru menaik motor, ada orang pim gitu aja kalian emosi nggak? Pim terbang, gitu. Nah itu cuaca itu mempengaruhi itu. Coba ini musim salju di Indonesia ini, kalian di lampu merah di klakson, bim, aman kan nggak gitu? Itu cuaca itu. Kemudian stres, ya nggak? Stres itu apa? Kalian udah punya masalah dulu, itu ada pulpen jatuh aja kalian maki-maki pulpennya enggak? Kalian nabrak tiang yang salah siapa? Tiangnya, kayak gitu yang namanya stres ya. Nah, kemudian berikutnya adalah aktivitas sosial. Aktivitas sosial itu penting. Ketika kalian itu masuk dalam suatu organisasi, organisasinya itu apa dulu? Organisasi tentang keagamaan. Kalian sering ngaji, kalian sering ke gereja. Jadi orang yang sabar nggak? Sabar. Terus kemudian kalian kalau mau aktivitas sosialnya ikut anak-anak pang misalnya, jadi kepang kan ya. Kayak gitu. Kemudian tidur, jam tidur itu pengaruh nggak? Kalian kelelahan, nggak pernah tidur, kemudian bangun pagi, aktivitas langsung kerja kayak gitu, pengaruh nggak di mood? Pengaruh nggak? Gampang emosi nggak? Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian olahraga. Orang yang nggak pernah olahraga itu gampang emosi, ya nggak? Badan aja nggak disayang apalagi orang lain ya. Wah yang ke-9 ini agak deg-degan umur ini, ada umur. Oh, Bu Devi enggak kok, Bu Devi soft-spoken. Gitu. Kemudian jenis kelamin, wah pasti tahu ini jenis kelamin itu mempengaruhi nggak soal emosi sama suasana hati. Nah, sangat pengaruh ini ya. Laki-laki sama perempuan itu beda. Perempuan tuh ngomong aja. Laki-laki apa? Diem aja. Kayak Bu Devi sama suami Bu Devi sama-sama pulang kerja berantem nih. Bu Devi tuh marah terus. Suami Bu Devi sambil apa? Ngambilin rumput lah, sambil apa? Tapi Bu Devi marah terus. Gak digagas. Tiba-tiba suami Bu Devi bilang, udah selesai marahnya, makan yuk, selesai. Permasalahan selesai ya. Gender perempuan itu seperti itu ya. Gampang sekali disogok ya. Gitu. Oh. Ini kayaknya laptopnya juga perempuan ini. agak ngambek-ngambek juga ini. Oh. Oke ya, next. Nah, kemudian di sini adalah regulasi emosi. Nah, regulasi emosi di sini adalah yang pertama, regulasi emosi merupakan kemampuan seseorang untuk tetap positif ketika menghadapi tantangan, tenang ketika menghadapi tekanan, dan mencegah diri dari keterpurukan perasaan negatif seperti marah, rasa tidak nyaman, dan sedih. Jadi dia masih bisa mengontrol emosinya. Kedua adalah regulasi emosi ini memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir dampak negatif dari permasalahan yang dihadapi dengan cara melakukan monitor dan evaluasi terhadap pengalaman emosional. Nah, regulasi emosi ini juga dapat membantu seseorang untuk dapat mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif, sehingga dapat mempengaruhi perilaku dan emosi. Maksudnya apa Bu? Kadang kita kan, kalian mengalami nggak ketika COVID-19 kemarin? Ya nggak? Semua orang bicaranya apa? Oh itu sebagai apa? Sebagai itu bencana, ya nggak? Bencana itu karma buat kita semua sebagai makhluk yang berdosa dan lain-lain. Tapi di sisi lain, orang yang berpikiran positif itu menjadikan itu sebagai apa? Sebagai tempat mencari uang, mencari rezeki. Tahu nggak apa yang didapat? Membuat masker, ibu-ibu di rumahnya nggak? Bawa apa? Dulu itu masih kain-kain pecah, dibuat masker. Itu dari apa? Dari sesuatu yang negatif menjadi positif. Kemudian kalian buang sampah, tinggal buang sampah kan di depan tadi, buang sampah des, udah selesai. Tapi bagi mereka yang mengumpulkan sampah dari sesuatu kayak gitu, jadi uang nggak? Jadi bahan berharga nggak? Nah, kayak gitu. Jadi nggak semua yang negatif itu pasti selalu negatif. Bagaimana kita melihatnya, sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif, yang bermakna itu seperti apa. Nah, kemudian next ya. Nah, di sini ada aspek regulasi emosi. Yang pertama strategi, tujuan, dorongan, dan penerimaan.
Nah, di sini strategi yaitu individu meyakini bahwa ia mampu untuk mengatasi masalah, mengurangi emosi negatif, dan mampu mengendalikan diri. Kemudian tujuannya di sini adalah individu memiliki kemampuan yang bertujuan untuk menghindari emosi agar tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakan, sehingga tetap dapat bersikap dan berperilaku dengan baik. Dorongan di sini yaitu individu memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi yang dirasakan serta merespon emosi yang ditampilkan. Kemudian berikutnya adalah penerimaan, yaitu individu memiliki kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang sudah terjadi yang dapat menimbulkan emosi negatif, namun tidak merasa malu untuk merasakan emosi tersebut. Nah, next ya. Nah, di sini adalah kerja emosional, yaitu emosional labor. Nah, emosional labor ini adalah merupakan ekspresi seseorang karyawan dari emosi-emosi yang diinginkan secara organisasi selama transaksi antar personal di tempat kerja. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya? Bu, maaf saya masih belum memahami tentang kerja emosional atau emosional labor ini. Oh, emosional labor ini. Oh ya. Bahasanya terlalu tinggi ya. Kita merendah. Nah, emosional labor ini maksudnya cara kita mengontrol ya, cara kita mengontrol emosi itu di tempat kerja. Jadi cara kita mengendalikan diri. Jadi ketika nanti kita di tempat kerja atau di organisasi atau dimanapun, nggak semua emosi itu harus diutarakan, paham nggak? Oke, kita langsung bahas berikutnya ya, biar kita tahu. Nah, di sini emosi yang dirasakan versus emosi yang ditampilkan. Nah, di sini emosi yang dirasakan atau felt emotion adalah emosi yang sebenarnya diinginkan seorang individu. Ya, kamu pernah nggak merasa benci sama orang, pengen nendang orangnya? Iya nggak? Apakah kalian langsung menendang orangnya saat itu juga? Ya. Kalau di lampu merah misalnya, kalian lagi salip-salipan sama orang, terus orangnya itu misalnya maki atau kemayu, petentang-petenteng, pengen kalian pukul nggak? Kalau mereka pakai bajunya loreng-loreng nggak ya? Berani nggak kalian? Kan enggak. Masa kalian mau nantang Pak Tentara? Ya enggak? Gitu loh. Ini adalah emosi yang sebenarnya ada di individu itu ada, tapi kita harus tahan dulu. Nah, berikutnya adalah emosi yang ditampilkan atau display emotion ya. Display itu nggak melulu soal jajanan kita di Alfamart, tapi emosi juga itu ada yang di display. Contohnya adalah emosi-emosi yang seharusnya secara organisasional dan dianggap sesuai dengan sebuah pekerjaan tertentu dan bukan emosi bawaan, tetapi emosi yang dipelajari. Nah, ketika nanti kalian bekerja, misalnya kalian di bidang HRD atau di bidang lainnya, yang hukum atau apa, yang kalian harus berhubungan dengan orang, nah kalian harus bisa nggak? Walaupun itu saudaramu, itu temanmu, kalian harus bisa menempatkan diri. Mau marah bisa, tapi nggak mungkin kan marah di depan umum, ya nggak? Itu nanti jadinya apa? Dendam, ya nggak? Kalau memarahi orang di depan umum itu jadinya apa? Memalukan ya, ngisin-ngisin ke orang ya nggak? Nanti bahkan menjadi dendam. Makanya diperlukan ada emosi yang dirasakan, ada emosi yang harus ditampilkan. Dipanggil dia ke ruangan, dikasih tahu. Nah itu yang namanya diperhatikan. Emosi nggak apa-apa di situ, tapi kan nggak di depan orang banyak, kayak gitu ya. Nah ini juga ada ya beberapa wajah emosi ya, emosi bosan, ekspresi menyangkut, apa bola, ekspresi cemburu, tertawa, senang, marah dan lain-lain. Next. Nah, di sini emosi yang ditampilkan sama dengan emosi palsu. Maksudnya apa? Yang pertama, berpura-pura di permukaan, survive acting, yaitu menyembunyikan perasaan terdalam seseorang untuk menghilangkan ekspresi-ekspresi emosional sebagai contoh terhadap aturan-aturan penampilan. Contohnya apa? Ya, ketika kalian kerja sebagai detailer bank atau CS-nya bank, kalian harus tersenyum nggak kepada semua orang? Mereka peduli nggak kalian tuh lagi masalah, takut nggak peduli? Yang penting apa? Kalian harus ditampilkan senyum, ya nggak? Pasti apa? Senyum, sapa, salam dan lain-lain. Nggak peduli, mereka tuh nggak peduli masalahmu di rumah. Ketika kamu sudah di pekerjaanmu harus profesional. Nah, kayak gitu yang namanya adalah pura-pura di permukaan. Next ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kecerdasan emosional. Di sini adalah emotional intelligence, yaitu kemampuan seseorang untuk mendeteksi serta mengelola petunjuk-petunjuk dan informasi emosional. Nah, kecerdasan emosional di sini tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, namun juga mencerminkan bagaimana cara mengelola ide, konsep, karya, atau produk sehingga hal tersebut
diminati oleh banyak orang. Itu yang dinamakan kecerdasan emosional. Next ya. Nah, di sini ada beberapa faktor ya. Yang pertama faktor otak, yaitu mengungkapkan bagaimana otak telah memberikan tempat yang istimewa bagi amigdala, yaitu sekelompok atau sekumpulan saraf yang ada di sistem otak, yaitu yang memiliki tugas untuk menjaga emosi, ya, menjaga bagaimana kemampuan otak kita. Kemudian kedua adalah lingkungan keluarga, yaitu berperan sebagai wadah untuk mempelajari emosi. Dalam lingkungan tersebut, seseorang akan belajar mengenai bagaimana perasaan diri sendiri dan bagaimana anggota keluarga menghadapi perasaan tersebut. Ya, berikutnya adalah lingkungan sekolah. Setelah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah mengajarkan kepada anak sebagai individu yang mampu mengembangkan keintelektualan dan bersosial dengan teman sebaya sehingga anak dapat berekspresi dengan bebas tanpa terlalu banyak diatur dan diawasi secara ketat. Kita pasti paham ya, lingkungan keluarga itu adalah faktor penting pembentukan dari karakter seseorang, ya enggak? Kemudian habis itu baru lingkungan sekolah. Maka banyak sekali orang-orang sekarang itu melihat apa? Dari lingkungan keluarga dulu, ya enggak? Pasti apa? Melihatnya apa? Bibit, bebet, bobot, ya enggak? Kalau mencari jodoh, mencari apapun pasti dilihat dari lingkungan keluarganya dulu. Kalau lingkungan keluarganya suka mabuk, judi dan lain-lain, kan pasti kita memikirkan, oh pasti dampaknya anaknya pasti melihat seperti itu, bahkan melakukan hal yang sama, ya kan? Kalau lingkungannya lingkungan yang baik, lingkungan yang pekerja keras, lingkungan yang nggak gengsi, nggak dimanja, itu anaknya bakal tumbuh seperti apa? Sama nggak? Sama, karena anak itu adalah peniru yang baik, ya gitu ya. Kemudian lingkungan sekolah. Nah sekarang lingkungan sekolah itu menjadi faktor penting selain lingkungan keluarga. Karena apa? Sekolah sekarang adalah rumah kedua. Next. Nah, dimensi kecerdasan emosional di sini adalah yang pertama kesadaran diri, adalah sadar atas apa yang dirasakan. Kemudian yang kedua adalah manajemen diri, adalah kemampuan mengelola emosi dan dorongan-dorongan terhadap diri Anda sendiri. Kemudian yang ketiga adalah motivasi diri, yaitu kemampuan bertahan dalam menghadapi kemunduran dan kegagalan. Ketika kita melalui cobaan, ketika kita menghadapi kegagalan, itu kita bisa memotivasi diri sendiri. Oh, pasti habis ini ada sesuatu yang terbaik untuk diri kita, misalnya kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah empati, adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kelima adalah keterampilan sosial, yaitu kemampuan menangani emosi-emosi orang lain. Nah, di sini adalah hasil dari emosi, afeksi sama kemampuan sosial tadi, yaitu suasana hati dan emosi. Emosi di sini, nah kesimpulannya adalah emosi adalah perasaan-perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu, yaitu biasanya bingung muncul ketika kamu merasa tidak tahu apa yang harus kamu lakukan itu seperti apa, atau sulit untuk memahami situasi. Cukup ya? Apakah ada yang ditanyakan di sini? Cukup. Nah, kalau begitu kita akhiri di perkuliahan kita bab 4 hari ini. Apabila ada salah kata dan kurang dari perkataan Ibu atau penjelasan Ibu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.